Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 1C Program Studi Sarjana Keperawatan akan menampilkan sebuah video role play antara perawat dengan klien menggunakan konsep teori self-care oleh Dorothea Orem. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulana. Saya di sini sebagai ketua dan juga sekaligus perawat 2. Perkenalkan, saya Anissa Wahdatul Jana. Di sini peran saya sebagai perawat 1. Saya Hilmainul Witri sebagai narator. Saya Ferry Rawan sebagai dokter. Saya Rosa Diantika sebagai pasien jompo. Saya Rizky Aulia Sunanda sebagai keluarga pasien jompo. Di sebuah panti jompo bernama Wispa Putih, tinggallah seorang jompo bernama Ibu Ocha, atau yang sering kita panggil dengan Oma Ocha. Dengan usia 60 tahun, beliau mengalami jatuh di toilet dan diagnosa oleh dokter mengalami osteoporosis. Seperti yang kita ketahui, osteoporosis adalah pengeroposan pada tulang, dan Oma Ocha ini mengalami pengeroposan tulang pada bagian tulang belakangnya. Akibatnya, Oma Ocha sering merasakan nyeri apabila tubuhnya digerakkan, sehingga Oma Ocha sulit untuk melakukan aktivitasnya. Maka dari itu, peran perawat di sini adalah untuk membantu Oma Ocha kembali melakukan aktivitasnya. Jam menunjukkan pukul 5 pagi dan aktivitas awal pada hari ini adalah memandikan para jompo. Perawat Anissa akan membantu Oma Ocha untuk mandi pagi. Assalamualaikum Oma, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Sus. Ya Oma, sebelumnya perkenalkan, nama saya perawat Anissa. Di sini saya akan membantu untuk memandikan Oma di pagi hari ini ya. Apakah Oma bersedia? Baik Sus, ayo Oma sudah tidak sabar pengen mandi. Oke baik, tapi sebelumnya saya akan membantu menyiapkan peralatan mandi dan pakaian Oma ya. Sebentar ya Oma. Oma, ini peralatan mandi sama baju bersihnya sudah saya siapkan ya. Wah, sekarang kita mandi ya Oma. Ini anduknya. Yuk. Baik Sus. Silakan Oma. Tunggu di luar saja ya Sus, saya bisa sendiri. Ya. Terima kasih sudah menyiapkan Sus. Ya Oma, ya sudah. Kalau ada yang perlu dibantu lagi, tinggal panggil saya aja ya. Saya tunggu di situ ya Oma ya. Baik. Oma kenapa? Beberapa menit kemudian, terdengar suara jatuh yang cukup keras dari arah toilet, dan perawat Anissa pun mengecek keadaan Oma Ocha. Oma kok bisa jatuh? Saking kerasnya suara tersebut, sampai terdengar oleh perawat Akmal yang sedang berada di ruang administrasi. Dengan cepat dan sigap, perawat Akmal bergegas menghampiri sumber suara. Kenapa? Oma jatuh. Oma kok bisa gini? Dengan meringis kesakitan, ternyata Oma Ocha terjatuh di toilet. Perawat Akmal dan Anissa pun segera membawa Oma Ocha ke ruang bagian perawatan. Di waktu yang bersamaan, perawat Akmal memberi informasi terkait keadaan Oma Ocha kepada keluarganya. Dok, saya mau bertanya bagaimana kondisi dengan Ibu Ocha? Setelah melakukan pemeriksaan, ternyata Oma Ocha ini mengalami osteoporosis. Apakah keluarganya sudah diberitahu? Sudah dok, tadi. Nanti saya suruh ke sini. Kalau begitu, saya permisi ya. Ya. Assalamualaikum. Salam, dengan keluarga siapa ya? Dengan keluarga Ibu Ocha, apakah Ibu Ocha dapat dijenguk? Oh, Ibu Ocha ya? Oh iya, Ibu Ocha dapat dijenguk. Baik, kalau begitu perawat Akmal mengantar Ibu ya. Baik, saya antar. Mari.
keluarganya Ibu Ocha? Ya, Oh, baik. Kalau gitu saya ke ruang administrasi lagi ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tapi kata perawat, ibu jatuh di kamar mandi. Apa benar? ya Bu, benar. Tadi itu Ibu Ocha jatuh di kamar mandi. Ini Bu, tadi itu Oma Ocha mau dibantu antar ke kamar mandi untuk mandi, tapi Oma Ochanya nggak mau. Pas kami lihat, Ibu Ocha sudah jatuh. Ma, sekarang kan sudah ada anak Oma. Barangkali mau kangen-kangenan dulu. Mari saya tinggal terlebih dahulu, nanti saya balik lagi ke sini. Setelah sekian lama tidak bertemu dengan Oma, akhirnya bisa kembali bersenda gurau untuk melepas rindu. Sembari berpamitan dan mengantarkan Oma Ocha, pihak keluarga pun bergegas untuk menemui dokter, menanyakan perihal keadaan Oma pada pagi hari tadi. Misi dok, saya keluarganya Ibu Ocha. Oh, keluarga Ocha ya. Ini Bu, setelah saya melakukan pemeriksaan terhadap Oma Ocha, ternyata Oma Ocha itu ini mengalami osteoporosis sehingga merasa nyeri dan sulit untuk melakukan aktivitas. Terus bagaimana dok untuk penanganannya? Apa saja yang bisa dilakukan? Langkah penanganan utama pada osteoporosis adalah mencegah tulang patah dan retak, terutama akibat cedera atau benturan. Jika Oma jatuh di kamar mandi sehingga mengalami cedera atau benturan, dikhawatirkan akan mengalami patah tulang. Jadi di sini saya akan memberikan terapi obat-obatan. Obat yang diberikan berupa obat hormonal atau non-hormonal. Nah, itu adalah obat-obatan untuk menjaga kepadatan tulang. Jadi ibu tenang saja, saya akan merawat Oma Ocha. Baik dok, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama Bu. Salah satu model konseptual yang bisa diterapkan oleh perawat yaitu self-care deficit oleh Dorothea Orem, yang dimana berfokus pada kemampuan seseorang untuk merawat dirinya sendiri secara mandiri sehingga tercapai kemampuan untuk mempertahankan kesehatan dan kesejahteraannya. Jadi dalam teori ini, perawat bisa memandirikan klien sesuai dengan tingkat ketergantungannya. Seperti si Oma Ocha di rumah tadi, artinya kita paling cocok menerapkan teori Dorothea Orem. Bagaimana perawat Akmal bisa menyimpulkan seperti itu? Itu loh teori self-care deficit. Kita bisa aplikasikan ke Oma Ocha. Ini teori self-care deficit yang dikemukakan oleh Dorothea Orem. Oh, yang fokus utamanya itu untuk memandirikan klien itu kan? Ya itu. Iya, cocok deh. Nah itu kita bisa mengaplikasikannya ke Oma Ocha. Oh iya. Oh, kan Oma Ocha itu sakit yang nggak bisa berdiri. Nah, kita bisa bantu ya sedikit. Kayak bantu Oma Ocha untuk berjalan lagi sampai Iya. Oma Ocha pulih ya. Ya. Wah, baik kalau kayak gitu. Bisa deh itu diaplikasikan. Teori ini juga bisa memberikan landasan bagi perawat pentingnya untuk memandirikan klien sesuai dengan tingkat ketergantungannya, bukan menempatkan klien pada posisi dependen. Dorothea Orem mengungkapkan terdapat 5 metode yang bisa digunakan dalam membantu self-care, yakni yang pertama tindakan untuk atau lakukan untuk orang lain, yang kedua memberikan petunjuk dan pengarahan, yang ketiga memberikan dukungan fisik dan psikologis, yang keempat memberikan dan memelihara lingkungan yang mendukung pengembangan personal, dan yang kelima adalah pendidikan. Permisi Oma, gimana sekarang kabarnya? Apa udah enakan? Alhamdulillah sus, udah baik kan? Udah nggak sakit lagi kan? Iya sus, alhamdulillah. Oma, ini kenapa ya kasurnya masih berantakan? Iya sus, saya lagi males soalnya lagi sakit. Oma, walaupun Oma lagi sakit, Oma nggak boleh males-malesan. Ya udah, saya bantu aja ya buat beres-beresnya ya. Oma beresin itunya, saya beresin spraynya ya. Iya baik sus. Oma, sekarang kita mandi pagi dulu ya. Nanti kita jemur supaya ada vitaminnya masuk ke tulang Oma. Jadi nanti kepadatan tulang Oma jadi sembuh lagi deh. Oma Ocha udah mandi, wangi, cantik lagi. Gimana, senang? Senang nggak?
Nih Oma Ocha mau jemur ya supaya kesehatan tulangnya terjaga ya. Sambil berjemur, kita belajar jalan lagi ya Oma, supaya Oma bisa lancar berjalannya. Mari saya bantu. Tuh Oma, jadi sekarang sama perawat Akmal dulu ya. Saya tinggal dulu. Nih perawat ya. Hati-hati ya. Oma, kita belajar jalannya, langkahin dulu satu langkah ya Oma. Tangannya sambil gerakin. Kalau Oma takut bisa pegangan tangan saya. Ya baik. Terus Oma, ya gitu. Sambil gerakin tangannya Oma. Nah, begitu Oma. Sambil gerakin tangannya. Ya lanjut. Alhamdulillah ya Ma, untuk hari ini cukup sampai di sini. Besok kita lanjut lagi. Jangan bosan ya Ma, supaya Mama tetap sehat. Alhamdulillah Oma sekarang sudah bisa jalan. Ya sama-sama Oma. Hari demi hari terus dijalani oleh kedua perawat ini sampai pada akhirnya Oma Ocha kembali bisa mandiri dan melakukan aktivitasnya walaupun secara perlahan. Sekian itulah pemaparan video dari kelompok 7. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.